Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam untuk sahabat insan santri semuanya, yang mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita akan membuat konten kembali. Ini kita akan menguak sisi gaibnya dari korupsi. Intinya nanti kita akan menguak dari sisi gaibnya. Kita akan panggil salah satu bangsa jin yang sudah muslim. Nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sekarang ini gencar-gencarnya banyak koruptor pada zaman ini. Ada apa sebenarnya? Nanti kita akan tanya kepada jin yang sudah muslim, karena mungkin itu bisa dikatakan ini ya lebih tahu intinya ya, karena bangsa gaib gitu. Kenapa memanggil yang sudah muslim? Karena yang sudah muslim 99% dia tidak bohong. Jadi kalau bangsa jin bohong itu berarti dia masih kafir atau belum muslim. Kali ini kita tidak ada mediator, mungkin saya sendiri yang jadi mediator. Saya akan panggil navigatornya, silakan Pak. Selamat malam sahabat insan santri. Malam. Jadi mulai. Ya, silakan dimulai. Jadi langsung saya protek dulu pokoknya biar nggak ada penyusup masuk. Semua penyusup yang tidak saya masukkan tetap bisa kami. Saya panggil jin yang sudah muslim yang tahu tentang orang yang sedang korupsi. Bagaimana kisahnya nanti, mari kita simak video ini sampai selesai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya mau tanya sama panjenengan, kalau boleh tahu siapa sebenarnya yang hadir? Saya panglima dari bangsa jin yang sudah muslim. Benar kamu sudah muslim? Siapa yang muslimkan kamu? Kalau kamu benar-benar sudah muslim. Raja saya, Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Oh ya, terima kasih sekali. Saya menjadi Islam sejak saya kalah adu ilmu dengan Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Lalu saya ditundukkan dan menjadi Islam, mengikuti ajaran dari Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Jadi sampean sudah bertemu langsung sama beliau? Ya, sudah. Dulu wujud kamu apa sebelum masuk Islam? Saya Raja Jin. Itu tempat tinggalnya di mana dulu? Saya di Pulau Jawa ini. Saya menduduki di ujung kulon sana. Kalau boleh tahu punya namanya siapa? Maaf, saya sembunyikan. Ya nggak apa-apa. Ini saya tadi mendatangkan banyak tadi. Saya ingin ngobrol. Saya ingin tahu tentang apa itu orang. Sekarang negara Indonesia ini banyak orang-orang yang korupsi, kan, koruptor itu, yang makan uang rakyat itu dari sisi goibnya gimana ya ceritanya? Coba dijelaskan. Ya, para koruptor itu sudah mengikuti jejak dari iblis. Maka mereka sudah diatur semuanya oleh iblis. Sebab sifat-sifat kekurangan itulah yang menjadikan dia rakus akan semuanya. Karena sifat rakus itu adalah sifatnya iblis. Biarkan saja. Semuanya hanya membiarkan saja. Karena nanti sudah dipertanggungjawabkan sendiri oleh para koruptor itu. Para koruptor itu adalah pengikut dari iblis semuanya. Karena iblis telah berhasil mengelabui para manusia untuk menjadi koruptor dan memakan harta yang bukan haknya melebihi batas apapun. Emang sebelumnya dia itu orang yang koruptor itu punya apa? Mungkin suka-suka datang ke apa itu? Maksud saya perjanjian sama iblis. Ya. Sekarang, zaman sekarang ini, orang yang berpangkat itu pun banyak yang mempunyai perjanjian dengan iblis untuk menjadikan dia
sebagai orang yang sukses, tapi jalannya dengan jalan yang salah. Maksud saya jalan yang salah adalah dia sukses karena dia datang dan memohon kepada selain Tuhan yang Maha Esa. Menurutnya dia tidak memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memohon kepada yang lain adalah lantaran, padahal itu salah, dan itu akan menjadikan dia salah jalan dan menyengsarakan hidupnya. Begitu ya. Jadi kalau sudah mempunyai perjanjian dengan iblis, semua sifat dalam tubuhnya, separuh jiwanya adalah separuh jiwa iblis. Begitupun strategi iblis, anak-anak buah Dajjal untuk mengelabui para manusia. Iblis sudah berjanji dulu untuk mengelabui para manusia, untuk menggoda manusia, dan janjinya pun sudah disetujui oleh Yang Maha Kuasa untuk menggoda dan menyesatkan manusia hingga hari kiamat nanti. Dan pada zaman ini telah gencar-gencarnya iblis dalam menggoda manusia. Karena sekarang iblis sudah banyak di dalam dirinya manusia, di dalam aliran darahnya manusia, darah murninya. Itu apa dulunya orang pejabat ya yang suka korupsi tadi itu apa perjanjian dengan iblis, apa pernah melakukan ritual-ritual apa keilmuan itu? Pernah. Sebelum dia menjadi pejabat, itulah dia melakukan ritual-ritual untuk menjadikan dia sebagai orang yang sukses, yang tinggi. Termasuk keilmuan untuk menundukkan semua orang itu bisa? Ya, bisa. Itulah yang digunakan oleh para petinggi-petinggi, dan itulah ketirtipuan iblis kepada manusia. Dan tugas iblis sekarang sudah jelas untuk mengadu domba antara manusia, antara umat muslim. Dan sekarang umat muslim sudah pada diadu domba oleh bangsa iblis. Karena strateginya iblis dalam mengelabui manusia bukan hanya melalui bisikan saja, melalui telinga manusia. Iblis itu masuk dalam diri manusia, lalu menggoda manusia yang lain, mengadu domba supaya saling benci. Begitulah. Dan para koruptor itu nanti akan mempertanggungjawabkan sendiri. Para koruptor itu jelas sudah menjadi pengikut iblis. Yang Maha Kuasa sudah mengingatkan, khususnya di negara ini, dengan berbagai bencana, bala, penyakit, tapi tidak menjadikan dia ingat, malah menjadi-jadi, malah dijadikan kesempatan nih Pak. ya, untuk orang untuk masuk ke apa masalah
masalah-masalah problem di negara ini. Justru dia itu masuk memanfaatkan situasi untuk korupsi tadi Ya, istilahnya. karena semua manusia kalah dengan iblis, kecuali manusia yang punya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jarang, karena keimanan dan keyakinan mereka sudah digetarkan oleh dunia modern sekarang, sudah dihancurkan keimanannya oleh dunia modern sekarang ini. Itulah strategi iblis dalam menghancurkan keimanan manusia melalui apa yang disukai oleh manusia itu sendiri. Lantas akan berakhirnya korupsi itu ada atau lebih semakin banyak? Semakin banyak. Di zaman akhir ini akan semakin banyak. Karena itulah strategi iblis dalam mencari budak untuk menjadikan dia teman besok pada hari akhir nanti. Kemunculan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini untuk menumpaskan itu semuanya, untuk meluruskan ajaran-ajaran yang benar. Karena sekarang banyak dia yang pakaiannya seperti orang yang ingin dawam-dawamkan, ditinggi-tinggikan, itu hanya pakaiannya saja, seperti dia menjadikan orang muslim, padahal hatinya tidak. Yang dibangga-banggakan masyarakat rakyat itu ya Belum tentu dia bagus, karena iblis pun lebih alim daripada manusia. Sesungguhnya bangsa jin itu diciptakan untuk beribadah. yeah. Soal ngaji pun, soal belajar agama Islam pun iblis tak kalah dengan manusia. Karena itu manusia harus mempunyai keimanan dan keyakinan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus oleh iblis. Karena sekarang banyak gencar-gencarnya iblis untuk menggoda manusia dan mengelabui manusia. Biarkan saja para koruptor itu menjadi-jadi, karena nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri apa yang telah dia perbuat. Karena sekarang ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mendatangkan musibah, bencana, penyakit-penyakit, tapi tidak membuat manusia itu sadar, malah menjadi-jadi perbuatan maksiatnya. Padahal dia itu sudah tahu kan kalau uang korupsi itu kan haram sendiri. Kenapa kok masih dijalankan? Itulah bisikan iblis kuat dalam hatinya. Karena jiwa seseorang jika sudah ada darah iblisnya, maka hatinya akan tertutup kerak-kerak kotoran dari iblis itu. Maka dia sekalipun diingatkan tidak akan pengaruh dalam hidupnya, karena disitulah sudah ada kerak-kerak tadi. Berarti sudah terkunci hatinya. Iya, iblis itulah yang mengunci hatinya. Ya, terima kasih sekali. Ini keterangan tadi dari panjenengan sudah lengkap bagi saya, mungkin juga untuk
sahabat insan santri dimanapun berada, ini untuk bisa dipetik hikmahnya dari perkataan tadi, raja jin yang sudah muslim, karena juga dia itu kalau sudah muslim 99% tidak mungkin bohong. Lain kalau jin kafir, jin fasik itu 1000 kata pun, 1 kata pun belum tentu yang jujur. Ya, kita harus berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kita itu digulingkan, jangan sampai itu kalah set dengan iblis, bisikan iblis itu. Karena nafsu itu kan gimana ya, nafsu ya susah yang senang-senang aja lah. Ya, terjadinya banyak korupsi itu adalah kemunculan nanti Dajjal. Oh begitu. Ya, sudah terlihat para koruptor itulah para pengikutnya. Jadi di mana Ya, itu bukan iblis langsung wujud, iblis bukan sahabat insan santri. ya bukan. Jadi, Iblis mewujudkan dirinya dari dalam manusia itu sendiri, melihatkan tingkah lakunya. Jika tingkah lakunya jelek seperti para koruptor, itulah bangsa iblis bersembunyi bersemayam dalam tubuhnya. Karena nanti datang sebuah Dajjal untuk menyambut semuanya. Ini baru awal permulaan, nanti kalau sudah fitnahnya di mana-mana, orang yang tidak mempunyai keimanan itulah akan hancur sendirinya. iya. Jadi justru orang fitnah itu bukan yang dia difitnah, bukan berarti dia yang salah. Justru orang yang difitnah itu ya pikir-pikir lah, ya. Maksudnya yang difitnah itu berarti bisa juga dia yang benar, karena iblis itu benci sama orang yang jalan yang benar. Jadi fitnah itu di mana-mana, menyebar di mana-mana. Jadi Dajjal itu bukan wujud Dajjal, bukan yang jadi masuk ke dalam tubuh manusia gitu maksudnya. Awal permulaannya seperti itu. Dia akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, menipu orang sebanyak-banyaknya. Gitulah. Ya, terima kasih. Jadi sahabat santri, kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, mengingat Allah. Ya, jangan mudah kepancing diadu domba, mungkin menjelek-jelekan orang lain, belum tentu orang yang dijelekan itu belum tentu jelek. Iya. Ya, Yang suka menyesatkan orang lain ya belum tentu orang itu sesat. Kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri. Itu aja. sekarang di zaman ini banyak, ya itulah tipuan iblis, banyak yang saling menyesatkan antara umat muslim. Iblis masuk dalam tubuh manusia untuk saling menyesatkan satu sama lain. Padahal saling menyesatkan itulah tidak boleh. Orang yang sesat sudah jelas, namun oleh iblis itulah ditutup-tutupi agar tidak terlihat, agar yang dikatakan sesat itu adalah orang yang benar sebenarnya. Orang yang menempuh jalan ke Allah itulah orang yang tidak sesat. Orang yang sesat itulah sekarang orang yang meminum minuman, orang yang banyak melakukan maksiat itulah orang yang sesat. Tapi bagi iblis tidak. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah itulah justru dikatakan sesat. Begitulah strategi iblis. Iya, malah justru dibalik sama iblis. Yang benar disesatkan, yang sesat dibenarkan. Itu ya. Ya, Tujuannya karena sekarang banyak sekali ulama-ulama yang pandai membingungkan umat
Itulah tipuan-tipuan para iblis untuk membingungkan. Sebenarnya dia itu ulama, tapi apa gimana ya, dimanfaatkan iblis tadi. Iya. Yang dibuat bingung pada pengikutnya tadi. Iya. Ya, kita harus, itulah adu domba iblis. Fitnah-fitnah dajalnya sudah datang. ya kita sebaiknya harus berpedoman pada syariatnya agama. Kalau enggak nyimpang sama syariat berarti kan sudah benar. Itu kan. Syariat itu adalah tuntunan agama Islam, Al-Quran kan. Jadi apa yang dikatakan orang itu benar belum tentu mewakili kebenaran gitu kan maksudnya. Ya sudah, ini terima kasih sekali. Saya minta maaf karena telah mendatangkan Anda ke sini hanya untuk ngobrol, ingin tahu saja gitu, biar semua sahabat ini nanti dimanapun berada tahu masalah yang hak dan batil yang batil itu maksud saya. Itu kalau sudah hatinya terbuka, kalau belum terbuka ya nggak apa-apa lah. Kalau beda keyakinan nggak usah masukkan ke hati. Terima kasih. Boleh kembali, mungkin ada pesan yang lain yang mau disampaikan lagi, silakan. Tidak ada. Ya sudah, boleh kembali ke tempat semula tadi. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sekali. Iya. Ya, saya akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, begitulah perbincangan dengan jin muslim mengenai masalah korupsi, bagaimana sisi gaibnya korupsi. Perkataan jin tadi tidak mewakili kebenaran sekalipun. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jikalaupun ada kebenarannya tadi, ambil saja hikmahnya, sisi positifnya saja untuk menambah keimanan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya saja. Manusia tepatnya salah. Ya, mungkin itu saja. Ada sampaikan lagi? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.